Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau mengenal Romo Prapto, salah satu caranya adalah dengan membaca novel yang pernah ditulis Romo Prapto, berjudul Marhen, novel yang terbit tahun 2004. Saya percaya para mahasiswanya dan mungkin beberapa teman dekat pernah membaca novel itu. Novel ini berkisah mengenai seorang mahasiswa filsafat bernama Marhen yang gelisah dengan hidupnya. Dia suka ngelayap, suka berpetualang, tetapi sekaligus dia tidak tahu sebenarnya apa yang sedang dia cari. Jadi novel itu berkisah mengenai kira-kira seorang yang sedang mencari dirinya. Dan salah satu latar belakang tokoh Marhen ini adalah betapa dia merasa rindu pada sosok orang tua. Romo Prapto lahir dari sebuah keluarga sederhana di Wedi, Klaten. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya di masa-masa sulit di tahun 60-an, tentu kita semua tahu apa yang terjadi. Kemiskinan, kelaparan, kesulitan demi kesulitan menghantam keluarga. Sampai akhirnya Romo Prapto ini pengen sekolah guru, maka dia pergi ke SPG Van Lith Muntilan. Dalam suatu perjalanan melewati daerah itu, kami berdua waktu itu Romo Prapto bernostalgia. Dia mengatakan, dia bercerita bagaimana dia dulu berusaha mencari sekolahan itu, SPG Van Lith Muntilan, tapi tidak ketemu. Kemudian dia justru bertemu dengan seorang ibu bakul beras di Muntilan dan bertanya mengenai tempat ini. Apa yang terjadi? Romo Prapto diterima dengan sangat baik oleh ibu ini dan kemudian diberi makan. Saya bisa membayangkan wajah Romo Prapto muda waktu itu sampai membuat ibu ini mau memberi makan. Sampai akhirnya tidak berhenti di situ. Ibu ini kemudian menjadi ibu angkat Romo Prapto. Saya tidak tahu apakah keluarga ibu ini hadir di antara kita. Ini seorang ibu Muslim. Keluarganya juga Muslim, dan sampai masa tua Romo Prapto rajin berkunjung ke rumah ibu ini yang sudah meninggal, tetapi masih ada keluarga besarnya dan mereka semua tahu Romo Prapto. Kerinduan akan sosok orang tua seperti yang dikisahkan di dalam novel Marhen dan tokoh Marhen kiranya adalah bagian dari siapa Romo Prapto itu. Ada satu tokoh lagi di novel itu bernama Syukur Kurniawan. Ini adalah seorang guru di desa yang kemudian pelan-pelan menjadi guru bagi Marhen yang menuntun dia untuk akhirnya menemukan dirinya, membantu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial seorang mahasiswa filsafat yang lagi bingung. Syukur Kurniawan ini sebenarnya juga adalah Romo Prapto. Puluhan tahun hidupnya diabdikan sebagai guru, sebagai dosen di Universitas Sanata Dharma.
Dan sebagai dosen, sebenarnya Romo Prapto tidak terkenal amat ya. Seperti seorang reviewer novel itu di laman Goodreads, nanti bisa saudara-saudari baca, yang berkomentar mengenai novel Marhen itu. Bahasanya datar, monoton, tidak menarik. Saya yakin, saya belum pernah diajar Romo Prapto, tapi saya yakin begitu pula saat dia mengajar. Gaya bahasanya monoton, tidak menarik. Tetapi lewat kata-kata itu seperti pada tokoh Syukur ini, dia mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya yang melebihi pelajaran bahasa Indonesia. Terutama pelajaran mengenai kesederhanaan hidup. Bukan hanya soal penampilan Romo Prapto yang sederhana, tetapi kesederhanaan dalam bercita-cita, kesederhanaan dalam mengatur hidup, dalam berambisi, dalam membangun keinginan. Itulah Romo Prapto, sosok guru, sosok Syukur Kurniawan di dalam novel Marhen itu. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi kalau kita ingin sungguh-sungguh mengenal Romo Prapto, sebenarnya kita harus ketemu orangnya. Dan saya beruntung pernah tinggal serumah beberapa tahun di Merican bersama Romo Prapto. Di dalam komunitas dosen, komunitas yang paling sulit di Provindo ini, Romo Prapto adalah orang yang paling gampang. Tidak pernah kita di rumah itu merasa terancam oleh kehadiran Romo Prapto. Ia bukan orang yang membuat kami terintimidasi. Tidak. Dia juga bukan orang yang membuat kami harus mempersiapkan argumen-argumen yang paling top hanya untuk berbicara di ruang makan. Tidak. Romo Prapto di rumah hadir sebagai teman serumah. Berbicara ngalor ngidul, lalu biasanya diakhiri dengan, mau kemana sekarang? Nah, ngelayap. Romo Prapto suka ngelayap. Yang kemudian ujung-ujungnya adalah tempat-tempat eksotis yang tidak bisa diduga sebelumnya, seperti di belakang terminal Jombor, daerah Palbapang Bantul, pojokan sebuah desa di Minomartani. Kalau semua orang kulineran di Jogja ini tempatnya tempat yang ngehits, Romo Prapto bukan di tempat-tempat seperti itu. Tempat yang dari luar tidak kelihatan seperti tempat yang jualan makanan pokoknya. Itulah Romo Prapto. Satu-satunya yang saya anggap mengancam kehadiran Romo Prapto itu ketika saya tinggal di rumah adalah hobinya menanam pohon. Karena dia kan tidak bisa diam melihat tanah yang kosong semeter saja. Selalu akan ditanami sesuatu. Sampai-sampai ketika pohon-pohon itu tumbuh bersamaan, untel-untelan. Maka waktu itu saya sebagai minister, kemudian sebagai superiornya harus memberi warning khusus kepada Romo Prapto. Romo kalau mau menanam pohon, bilang saya. Supaya bisa saya larang maksudnya. Itulah Romo Prapto, orang yang hadir apa adanya. Demikian pula mungkin kekurangan Romo Prapto dalam memilih kata-kata yang menarik itu dikompensasikan
dengan perhatian yang personal kepada para mahasiswanya. Berkali-kali di komunitas, di pastoran saya melihat mahasiswa antre untuk mendapatkan bimbingan. Ketika saya tanya ini jenis mahasiswa apa ini yang antre di sini, kok enggak semua antre? Lalu Romo Prapto mengatakan ini mahasiswa-mahasiswi yang kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan menyelesaikan skripsi, kesulitan keuangan. Itulah biasanya mahasiswa-mahasiswi yang datang ke pastoran menemui Romo Prapto. Yang pinter-pinter biasanya tidak datang karena sudah selesai urusannya di kampus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengenang kepergian orang yang kita cintai, orang yang mungkin secara halus meninggalkan bekas di dalam hidup kita. Lewat kehadirannya, lewat pekerjaan-pekerjaannya, lewat kata-katanya. Kita doakan beliau supaya pergi menuju Bapa, menuju kedamaian, dan menjadi pendoa bagi kita semua. Amin.